Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Putri Masjid Al-Amin, jamaah pengajian ibu-ibu As-Sakinah Masjid Al-Amin, yang semoga ibu-ibu sekalian oleh Allah diberikan isur yang sebenarnya syukur, meyakini nikmat itu adalah murni pemberian dari Allah, dalam hati yakin nikmat itu adalah datangnya dari Allah. Yang kedua, lisannya banyak memuji Allah, alhamdulillah. Dan yang ketiga, apa-apa yang Allah karuniakan kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah. Itulah syukur dengan sebenar-benarnya syukur. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kesabaran seorang perempuan. Sabar itu apa? Sabar itu apa? Sabar itu kalau bahasa gampangnya ngempet. Iya, itu ngempet itu namanya apa? Sabar. Syaratnya satu, ojo brodol. Iya, jangan sampai jebol. Kalau jebol namanya pertahanan kesabarannya kalah. An-nafsi, menahan diri dari apa? Mimma yubghidullahu ta'ala, dari kalau panjenengan menahan diri, jangan sampai lisannya mendatangkan murkanya Allah, jangan sampai sikapnya mendatangkan murkanya Allah, jangan sampai perbuatannya mendatangkan murka dari Allah. Di setiap keadaan, di setiap situasi, apapun ujiannya, kalau panjenengan jogo betul, ojo sampai apa yang saya lakukan memunculkan murka dari Allah. Saat itu panjenengan dibilang orang yang sabar. Berarti pengertian sabar apa, Bu? Ngempet. Mau marah diempet, mau mukul diempet, mau bales ngilok nih orang yang maido panjenengan diempet. Itu namanya apa? Sabar. Maka biasa orang sabar ngeluh apa? Sabar Gusti, sabar gitu ya. Kenapa? Karena orang yang ngempet itu enak apa enggak? Coba kalau enak. Kalau panjenengan ngempet pipis ya apa? Pernah enggak ngerasain ngempet pipis pas naik mobil, mobilnya pas jalannya geronjal, dung, wah itu ya Allah, mentolok pipis di pinggir rembong rasanya ya. Nah itu namanya ngempet. Nah ngempet itu ibu-ibu ndak ada yang enak. Ngempet kangen, enak apa ndak? Ndak enak. Ngempet mau marah tapi ndak jadi, enak apa ndak? Ndak enak. Ngempet pengen makan tapi ditahan, enak apa ndak? Ndak enak. Apalagi ngempet kate ngilok nih dalam keadaan ati wis mangkel. Nah, ketika panjenengan sukses dalam ngempet tadi, tidak jadi mengucapkan apa yang Allah murkai, tidak jadi melakukan apa yang Allah murkai, tidak jadi melakukan suatu sikap yang sikap itu mendatangkan murkanya Allah, menahan diri, berarti orang yang sabar tidak akan dimurkai Allah. Kenapa? Karena dia menahan diri, jangan sampai Allah murka kepada saya. Maka semuanya dijogo, sikap, ucapan, perbuatan, tindak tanduk, gaya bicara, semua ditahan, tidak memunculkan murka dari Allah, tidak mengundang kemurkaan dari Allah, maka panjenengan orang sabar. Sekarang sabar itu oleh para ulama dibagi 3. Sabar dibagi menjadi 3. Sebelum kita masuk ke beberapa ayat
yang berbicara tentang kesabaran dan beberapa hadis. Insya Allah ayat sama hadisnya itu nyenengke itu apa? Bikin panjenengan sabar itu terasa serapopo, ngempet titik, sing penting bayarane gede. Iya banda, wes nahan sebentar, ndak usah marah, ndak usah maido, ndak usah ngilok nih, ndak usah ngamuk, ndak usah gepuk. Karena panjenengan yakin di balik kesabaran ini Allah akan mengganti dengan kebaikan yang sangat besar. Faham nggih? Nah, maka kalau panjenengan mampu, ya sukses. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sabar dalam taat. Bahasa mudahnya Bu, sabar dalam ibadah. Ibadah perlu sabar mboten? Bu, panjenengan ibadah perlu sabar mboten? Perlu. Contohnya apa? Puasa ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau orang puasa ndak sabar ya apa? Ngelaok, minum. Terus ketika orang puasa diganggu sama orang lain, dikira aku rawani ta. Padahal seharusnya dia kudu sabar. Dia mengatakan ketika diganggu orang, Mbak, Mas, saya sedang puasa. Berarti kan perlu apa? Sabar. Sholat tahajud perlu sabar mboten? Dalam keadaan meripat lagi. Tapi panjenengan ngelatih, panjenengan lawan yang tidak enak tadi, panjenengan ngelawan ngantuknya, panjenengan lebih milih untuk berdiri, bangun, wudhu, kemudian maka kalau tidak sabar, tidak bisa. Kalau tidak sabar apa? Tidak bisa. Maka sabar dalam ibadah. Dan itu disebutkan oleh para ulama adalah sabar yang derajat levelnya paling utama, paling tinggi. Yang paling tinggi itu apa? Sabar di dalam ibadah. Nah, termasuk Bu, sabar dalam ibadah kepada Allah lewat berbakti kepada suami dan ngeladeni anak. Panjenengan faham enggak kalau ngeladeni suami perlu sabar? Perlu? Kenapa? Ya, sedikit nih kopi, njaluke teh. Digawe teh, njaluke sirup. Digawe sirup, njaluk banyu tawa. Digawe banyu tawa, njaluk mie. Nah, ini kan akhirnya repot suami ini kan. Nah, kalau panjenengan tidak kuat sabarnya, panjenengan mikir apa? Mama Milo mikir apa? Wes Mas, garapen dhewe kok ra enek. Nah, maka ngeladeni suami itu bentuk ibadah atau bukan? Ibadah. Maka perlu apa? Sabar. Panjenengan bikin kopi, suami bilang, teh Dik, nggih Mas, kopine damel kula mawon. Bikin teh, sudah gitu itu Bu. Ketika menghidangkan, senyum dalam keadaan hati dongkol, gampang atau berat? Mas, teh Mas, nggih. Nah, maka itu perlu sabar. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taat kepada Allah salah satu bentuknya apa? Mengabdi kepada suami. Termasuk ngeladeni anak sabar napa mboten? Sabar. Perlu sabar apa ndak? Cuma ibu-ibu dibilang marah ndak mau, ibu-ibu bilang iku ngono gutuk ngamuk, cerewet. Jadi kalau anaknya susah bangun, wes tangi dikon adus angel, sudah mandi di kamar mandi lama, keluar kamar mandi ndak mau ganti baju sendiri, ibunya bagaimana? Iki kudu ngamuk, iki ngono cerewet. Oh, jadi saya punya istilah baru, ada ngamuk, ada cerewet. Padahal ya mirip-mirip.
yo gak mungkin cerewet lek gak. Nah, jadi yo ngerti loh ya. Maka ngeladeni anak dalam rangka ibadah kepada Allah itu perlu sabar. Sedekah perlu sabar. Kenapa? Apa yang seharusnya milik Anda kok yo pas enek duit gimana? Saya meliling Mbah Imam. Saya dulu kalau kesini sama Mbah Imam disangoni duit, dikantongi. Nyo, engko tak parani kotake. Nanti kotaknya datang, saya masukin. Nah, nanti sama Mbah Imam ditutup nih jamaah. Ustadz ai ngisi, mosok jamaah gak isi, pada luangnya beliau itu penipuan tuh, dosa Mbah Imam. Sudah meninggal orangnya ya. Mudah-mudahan sama Allah diampuni. Nah, itu pahala, itu bukan dosa itu. Nah, sudah. Maka sedekah itu ibadah. Maka sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, orang yang sedekah itu perlu keberanian, perlu keyakinan seperti orang berangkat perang. Kudu wani, kudu yakin. Kenapa? Uang yang dia berikan pasti mengurangi jatah uang yang seharusnya dia miliki, yang nanti biasa nih dia bisa beli mie ayam, akhirnya gak bisa beli mie ayam. Mbak, ayo tuku mie ayam tuh. Duit kadung melbu kotake ibu-ibu As-Sakinah Al-Amin. Lah nggo duit piro mang Mbak? 500. Jadi nggo duit mek 500 masuk kotak, gara-gara ngeleboni kotak gak iso tuku mie. Lho apa lagi gak ngeleboni kotak 500 ge cukup buat beli ayam? Kan tidak cukup ya. Nah, sudah, maka itu perlu sabar. Salat, puasa, ngaji, zikir, nurut sama suami, ngeladeni suami, merawat anak, semuanya perlu sabar. Itu sabar yang paling utama. Nomor 2, sabar as-sabru ala tarki al-ma'asi. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Perlu sabar boten? Perlu. Contoh, ibu-ibu jalan menuju Masjid Al-Amin mau pengajian. Ada laki-laki ngewanteng lewat pakai gamis hitam. Jangan. Ada laki-laki lewat pakai baju olahraga. Dia lari sore. Terus panjenengan gini. Nah, sudah. Maka dalam artian Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menundukkan apa? Pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, dan katakanlah kepada wanita yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan. Nah, maka ketika ada sesuatu yang enak dilihat tapi oleh syariat dilarang, meninggalkannya perlu sabar apa mboten? Perlu. Maka panjenengan harus sabar ketika meninggalkan apa? Kemaksiatan. Contoh yang lain, Bu, nun sewu nggih, saya kasih contoh tapi panjenengan mboten usah baper nggih. Wis pokok panjenengan cocok alhamdulillah, panjenengan mboten cocok nggih mboten nomor apa nggih? Setuju? Mas kasih terus. Setuju mboten? Setuju. Senam di depan kantor desa. SKJ. Lo yo apa li? SKJ 9. Atau kalau sekarang bukan bukan, sekarang Zumba. Ceng dum pakai JJ. Apa JJ? Jedak jeduk. Terus ibu-ibu yang Masya Allah, kalau yang ngeliat saja Bu malu, sing ningali niku lho Bu, isin. Lu mosok yang senam tidak malu. Coba lihat, sudah pakaiannya tidak sopan, dalam keadaan usia yang tidak lagi muda, itu pun terkadang senam yang dilakukan di pinggir jalan, dilihat banyak orang. Terus area SD lewat, wah, koyok toren yo. Panjenengan ngerti toren? Apa toren itu? Tong air yang di atas rumah itu loh, yang isinya 5.000 liter,
Kata anak kayak toran ya. Nah, coba lihat. Itu ibu-ibu, kalau kita berbicara Islam, berbicara syariat, tidak boleh, Bu. Jangankan pakai pakaian seperti itu joget loh. Nggak pakai joget, pakaiannya ketat saja, boleh apa enggak? Nah, dalam keadaan lek gak melok, gak keren. Mosok ra melu. Iki tonggo pengajian melu kabeh. Konco arisan melu kabeh, opo maneh? Apalagi teman-teman yang terkesan dalam tanda kutip sosialita. Ngerti sosialita? Maria Mercedes. Sosialita itu sing rodok gaya itu, tase, jilbab. Apalagi yang biasa pokok kudu apik dewe. Tas, sepatu, jilbab. Bahkan sekarang jilbabnya ibu-ibu itu ada yang sampai mereknya di luar. Umumnya uang, Bu, merek itu di mana? Di dalam. Sekarang mereknya ditaruh mana? Luar. Nah, panjenengan punya teman yang seperti itu, ternyata temannya semuanya ikut senam. Tapi panjenengan ngerti ikut senam seperti ini melanggar syariat, Allah murka, maka meninggalkan yang seperti itu perlu sabar apa tidak? Panjenengan tidak ikut. Tapi kemudian bulan depan konconi datang ke rumah. Mbak, enak lho Mbak, di awak keroso seger. Kemudian lek mari olahraga iku Mbak, Masya Allah Mbak, pikiran fresh, pikiran seneng. Mari ngono Mbak pe, enak pokok di awak iki biasa di game melaku diluk kesel, saiki melaku wis rada adoh durung kesel Mbak. Nah, panjenengan mulai ujian datang ini, minal jinnati wan nas ini. Apa ini? Maka panjenengan kudu tetap kuat sabar, karena panjenengan yakin senam di pinggir jalan pakai musik yang nampaknya juga tidak pantas, dilihat orang banyak, pakaiannya juga ketat. Lu masuk ibu-ibu pengajian kan rapi-rapi, Masya Allah, jilbabnya rapi, gamisnya rapi, iya ndak? Lu masuk pas metu pengajian langsung right. Lu langsung mentol kabeh, ngarep mentol, mburi mentol, nisor mentol dulu. Nah, panjenengan yakin ini ndak boleh ini, maka meninggalkan itu perlu yo memang sabar itu gangguannya, godaannya, ujiannya berat. Tapi kalau sukses dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nomor satu, sabar di dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Nomor dua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Nomor tiga, sabar alal aqdar, sabar di dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Panjenengan sepanjang hidup uripe penak terus atau terkadang ada ujiannya? Ya abad. Atau terkadang susah, terkadang nangis, terkadang sedih, terkadang sakit, terkadang capek. Mana? Lurus penak terus, apa seperti naik roller coaster? Ya abah. Semua orang sama, ya enggak? Gak mungkin uripe penak terus. Cuma masalahnya kan satu, sawang sinawang. Penake Mbak Iko keluar masuk mall gak ruwe sales, gak ruwe apa? Sales. Sementara Mbak itu ngelihat panjenengan penake di omah terus gak kesel riwa-riwi dodolan. Sawang sinau. Nah, maka sabar yang ketiga, sabar ketika mendapati nasib atau takdir atau ketetapan Allah yang menurut panjenengan itu ndak enak. Maka ada ceritanya perempuan, ingat yang perempuan itu sakit ayan dalam keadaan kulitnya juga hitam, kemudian datang sama Nabi Muhammad kepingin nikah, bilang ya Rasul didoakan saya supaya cepat sembuh. Karena kalau saya sakit tidak bisa nikah, kalau saya sakit kalau tidak nikah tidak punya anak, saya kepingin bisa hamil punya anak. Kata Rasulullah dikasih pilihan, milih dua, pilih lah salah satu di antara dua. Nomor satu,
Kalau panjenengan mau, saya doakan sembuh. Tapi ada pilihan yang lebih baik. Kalau panjenengan mau sabar, sebentar saja sabar ketika di dunia pas penyakit kumat, tapi nanti kalau panjenengan meninggal, tempat panjenengan di surga. Perempuan ini milih yang mana? Milih sabar. Nggih pun, kalau begitu saya tak milih sabar. Kenapa? Jaminannya surga. Dan betul Bu, ini padahal ayanan. Panjenengan tahu sakit ayan. Semoga Allah menyembuhkan semuanya ya, dan semoga Allah menyelamatkan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketika kambuh, tidak milih waktu, tidak milih tempat, tidak milih teman. Sewaktu-waktu bisa kambuh. Bahkan maaf, ada orang pun bahkan kambuhnya itu pas kemanten. Pas wong liyane kelambini rapi, orang lain seneng-seneng mau pesta, orang lain mau bahagia menyaksikan pernikahan. Qadarullah, pas iring-iringan manten bawa hantaran, bawa seserahan, pas bawa antri wis dandan wayu, mripate ireng, pipine ijo, kemudian lambene ungu, kayak mari diantemi wong ini ya. Sudah, ternyata apa? Tiba-tiba krosok ayane kate kambuh, itu barangnya dikasihkan orang tiba-tiba jatuh pek. Bahkan kalau parah sampai keluar apa? Busa. Tapi dia ngerti ini takdirnya Allah. Kalau saya tidak sabar, ya tetap penyakitan. Tapi kalau saya sabar, penyakit ini ketika disabari akan mendatangkan pahala, bahkan pahalanya tidak kecil tapi surga. Sabar dalam menghadapi takdir yang tidak baik. Allah takdirkan panjenengan punya anak yang spesial. Anak panjenengan mungkin sakit apa, na'udzubillah min dzalik. Tapi panjenengan sabar. Itu sabar dalam menghadapi takdir. Dapat suami yang suaminya nampaknya kurang romantis, suaminya orang setiap pulang kerja nggawa kembang karena mau ziarah kubur. Dia pulang ke rumah bawa bunga, pulang ke rumah bawain sesuatu buat istrinya. Suami Anda jangankan bawa, boleh gak? Iya. Terus panjenengan apa? Ya Allah, kuatkan sabarku. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kuatkan sabarku. Itu termasuk kesabaran di dalam menghadapi ketetapan Allah. Berarti faham nggih? Artinya sabar apa? Menahan diri dari sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah. Berarti diempet. Jangan sampai dengan kejadian apapun malah mendatangkan murka dari Allah. Jadi sabar itu menahan, ojo sampai keluar yang tidak baik. Sabar dibagi berapa ibu-ibu? Nomor satu, yang paling utama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ibadah, sabar puasa, sabar ngaji, sabar tahajud, termasuk sabar duduk di majelis ta'lim. Wong niki apa ya sikile gak gringgingan. Iya, mulai selonjor, mulai itu mamanya Milo ganti posisi ping 4 saya hitung tadi. Ditekuk nang buri, balik silo, maju ngarep, miring nang pupune tonggo. Masya Allah. Coba. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara yang terdeteksi 7. Sebentar lagi insya Allah bertambah ini. Nah ini kalau ndak sabar, alah lalapo ngaji wong sikil kura kuat karuan dek. Nah maka karena sabar, kita ngerti ibadah perlu sabar. Nomor 2, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nomor 3, sabar di dalam menjalankan takdir yang tidak kita inginkan. Nah sekarang ibu-ibu buka yang pertama, surat Ali Imran ayat 146. Surat apa? Ali Imran ayat 146. Ditulis saja Ali Imran 146. Ini dalil dari ayat Al-Quran bahwa orang yang mampu bersabar dia akan dicintai oleh Allah. Kepingin apa tidak dicintai Allah? Panjenengan dicintai oleh Allah Ta'ala Bu. Dan Allah itu kalau sudah cinta kepada seseorang
apapun yang dia inginkan oleh Allah dikasih. Sedih Allah yang menghibur, sakit Allah yang menyembuhkan, punya keinginan Allah yang memberi. Itu kalau dicintai oleh Allah. Dan salah satu cara untuk dicintai Allah kudu sabar. Sementara sabar itu enteng apa abot? Kalau saya Bu, jujur ya, salah satu sabar yang paling berat buat saya itu di embom. Apalagi kalau diselip sepeda motor dan yang nyelip ibu-ibu. Saya pernah di depan RSUD Pari. Dari arah Kediri, seret, mau pulang ke arah Kasembon, jadi dari arah selatan mau ke timur ya, seret. Sudah berhenti mobil saya di belakang garis lampu merah itu, Garuda itu. Pas di garis, nggak ngelewati garis plus. Ibu-ibu sepeda motoran dari sini. Wah. Mobil saya berhenti, mandek jejek, gak obah blas, ditewabrak, wah. Pakai sepeda motor matic. Saya ini astagfirullah. Ngamuk iki. Ibu-ibu nanti kalah kereng. Gak ngamuk iki kok empani eram temen mobil mandek kok ya sik di tabrak. Sudah wis ngempet. Saya buka jendela mobil, saya lihat. Maksud saya lek nemen ya tak ewangi gitu loh. Panjenengan tahu saya lewat, saya tolak gini, ngamuk. Lanang yo ngalah. Saya tutup lagi jendela mobil. Loh saya ini salah apa? Nyelip? Ndak. Ngerem dadak? Ndak. Kebanteran? Ndak. Ngegas? Ndak. Melanggar marka jalan? Tidak. Dijeriti sama ibu, atau jangan orangnya di sini. Coba yang dulu nabrak saya di perempatan Garuda, mana orang datang? Nawoleh Bu dalam keadaan si robo di nisor itu. Lanang yo ngalah. Wes timbang ruwet ngelawan ras terkuat di muka bumi. Rating kanan belok. Masya Allah. Maka tahu enggak kenapa kok rating kanan belok kiri itu? Jadi ratingnya kanan, beloknya maksudnya ibu-ibu apa? Maksudku tak rating kanan iki sampean cek ngerti nganano karena aku kate. Itu maksudnya ibu-ibu, jadi tetap gak salah. Maka yang kudu sabar siapa? Laki-laki. Nah sudah enggak apa-apa karena perempuan enggak pernah salah. Masya Allah. Sudah. Nah maka ibu-ibu sekalian, kalau untuk saya ini ujian paling berat sabar itu kalau di jalan. Saya pernah sekali diselip anak perempuan 2 goncengan pakai sepeda motor trail, tidak pakai helm. Yang satu masih pakai baju seragam sekolah SMA. Yang nyetir sudah ganti baju atau temannya itu tidak ngerti saya. Itu nyelipnya itu kalau saya tidak ngalah gitu, berangkat itu anak 2 itu. Berangkat ke safar akhirat. Sudah. Karena saya kaget, tak bel buanter. Tahu enggak yang belakang? Nunjuk jari tengah ke arah saya. Ngerti jari tengah maksudnya ya? Astagfirullah Bu. Loh saya ini masih ya Ustadz ya, saya enom nih. Umur saya 17 ya. Akhirnya apa yang terjadi? Wes bismillah, tancap gas, ngeng. Sampai tak selip, seret. Saya berhenti depannya dia. Dia kanan, tak kanan no. Dia mau ngiri, saya kiri. Dia mau nyelip, tak gas. Dia pelan, tak rem. Sampai mobil di belakang ngamuk kabeh. Wes mas, sabar mas. Tak pikir lah, aku Ustadz kok dikon sabar. Astagfirullahaladzim. Akhirnya itu perempuan nampaknya ketakutan Bu. Masih kecil, belok kiri dia, masuk gang. Setelah dia masuk gang, saya berhenti, tarik napas.
Lah lapo tak ladeni arek cilik astaghfirullahal. Berarti sabar apa ndak? Ndak. Karena sabar itu ketika kejadian yang pertama. Ndak nunggu 3 menit, 4 menit, 4 hari, 3 hari, ndak. Tapi seketika diganggu, kasih jari tengah, senyum. Tapi kalau tidak seperti itu namanya bukan sabar. Nah, dalam surah Ali Imran 146 Allah Ta'ala berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Maka panjenengan kalau mulai latihan sabar, ya Allah hamba kepingin sabar ya Allah, maka panjenengan ingat ayat ini, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Atau ayat yang sering ibu-ibu baca, Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Artinya Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar itu senantiasa ditolong oleh Allah. Saya pernah di pasar Kandangan, belonjo, anting kanan, anting kiri. Dalam keadaan saya mau pengajian ke Malang, telat. Umi saya bilang, Ki, belonjo. Aduh, komandan perang nyuruh belanja. Dilawan salah, gak dilawan telat. Bismillah berangkat. Sudah pas hari itu daftar belanjaannya wakeh, tomat, brambang, kecap. Masya Allah. Akhirnya buru-buru, wis cepat but. Kok keras? Sudah, apa yang terjadi? Setelah semua selesai, anting penuh. Karena saya buru-buru cepat-cepat, nabrak sikute wong. Dul. Panjenengan tahu orangnya bilang apa? Innallaha ma'as sabirin. Ya Allah, rasanya saya kayak dikaplok walak-walik, pakpok. Bayangin, kita yang biasa nyeramai orang, hari itu terkena kejadian gara-gara kita tidak bisa sabar, gara-gara kita kesikut, kesusu. Gara-gara, tapi di warna kesusukan buatan pantas ya. Gara-gara kita kesikut sampai nyenggol orang. Orangnya tidak marah, malah orangnya refleksnya apa? Innallaha ma'as. Balik saya, Bu. Pak, sepunten ingkang kadang nggih, gak popo Mas, biasa. Aduh, malu saya, Bu. Wis, ya Allah. Apalagi ketambah kalau dia tahu saya ustadz, alah malah izin maneh, ya Allah. Nah sudah, maka itulah sabar. Bukan nunggu besok lusa, tahun depan, rong tahun kas, tapi sabar itu pas kejadian panjenengan tahan. Pelan, ditahan dulu sebentar, gak usah ngomong, gak usah obah, gak usah lapo-lapo. Tarik nafas. Kalau perlu tarik nafas nyawanya orang, tarikan pisan. Sampai tonggol sebelah mati kabeh. Lu kenapa mati kabeh? Ketarik aku kabeh, napasnya gimana? Tarik nafas. Terus mulai akalnya ditenangkan. Ingat ayatnya, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Dalam ayat yang lain, Innallaha ma'as sabirin. Nah sekarang ayat yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 153. Surat apa, Bu? Al-Baqarah 153. Walaupun ini ya berat, Bu ya, tapi ikhtiar. Insya Allah kalau panjenengan ikhtiar, sungguh-sungguh, niatannya jujur, ikhlas karena Allah, insya Allah sama Allah pasti dibantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, sama Allah akan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah 153, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri
wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kita semuanya sama Allah dipanggil. Orang-orang yang iman. Apa kata Allah Ta'ala mengajak kepada kita? Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah supaya urusan kita mudah, supaya ikhtiar kita sukses, supaya apa yang kita lakukan mendatangkan keberhasilan. Maka minta tolongnya kepada siapa? Allah. Dan Allah ngasih syarat, kalau kepingin ditolong oleh Allah di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bermasyarakat, di dalam bermajelis ilmu, kalau kepingin ditolong sama Allah, Allah ngasih syarat. Syaratnya dua, bisabri, dengan sabar, wassalati, dan dengan salat. Jadi orang yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, tapi minta tolongnya dengan cara sabar. Sabar itu apa, Bu? Boten keseso. Kok gak ndang diewangi sih? Kok gak ndang sukses? Kok gak ndang waras? Nah, maka kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan orangnya tidak sabar. Kalau panjenengan wasta'inu bis sabri, mintalah tolong kepada Allah dengan bantuan sabar. Berarti lisannya ditahan. Jangan sampai ngomong, kok gandang sih? Kok tidak kunjung dikabulkan? Kok tidak segera diberi? Itu tidak sabar, maka ditahan, Bu. Oh, Allah Ta'ala memerintahkan saya kalau kepingin ditolong harus sabar, berarti lisannya dijaga. Wassalat, dan mintalah tolong kepada Allah dengan cara apa? Salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati masalah besar, apa kata Ibunda Aisyah? Langsung salat. Kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi Muhammad itu ketika dihentakkan, bukan dihentakkan, dikejutkan dengan suatu masalah, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Langsung sholat. Dan sholat itu salah satu bentuk sabar. Nah, kalau sudah bisa sabar, ditambahi sholat, maka apa? Innallaha ma'as sabirin. Maka pertolongan Allah akan datang kepada Anda. Maka di dalam hadis dikatakan begini, fa innan nasra, kemenangan itu, kesuksesan itu, keberhasilan itu ma'as sabri, bersama kesabaran. Nah, jadi kalau panjenengan sudah bisa sabar, wes talah kari ngenteni sedelot engkas apa? Tinggal nunggu sebentar lagi, insya Allah pertolongan Allah akan segera datang. Syaratnya apa? Wasta'inu bis sabri wassalat innallaha ma'as sabirin. Kalau kepingin mendapatkan pertolongan Allah, orangnya harus sabar dan orangnya harus rajin istiqomah sholat. Kalau sabarnya baik, istiqomah sholatnya juga baik, Allah akan berikan pertolongan dengan ayatnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Maka ibu-ibu dengerin, kalau lagi ada masalah, mungkin anaknya kok nampaknya susah diatur, mungkin suami, ya Allah suami saya kok kasar, atau masalah-masalah ekonomi, maka panjenengan harus kuat-kuat sholat. Sholatnya diperbanyak, sholatnya khusyuknya diperbaiki, tumakninahnya diperbaiki, kualitasnya diperbaiki. Lebih-lebih kalau panjenengan bisa sholat di awal waktu. Nah, maka dengan sholat tadi, itulah bentuk sabar. Tidak lama pertolongan Allah bakal datang. Ayat yang kedua, ketika orang itu menginginkan sabar,
Maka Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. Surat apa? Ali Imran. Ayat berapa? 200. Ini menunjukkan sabar itu tidak cukup sekali. Sabar ditambahi sabar, ditambahi sabar, kudu tetap sabar. Karena banyak orang begini, Bu, sabar itu ada, betul apa enggak? Gini, kalau kesabaran manusia ada batasnya, betul. Kesabarannya siapa? Manusia. Mbak, ojo diganggu terus, sabarku ngono ono batase. Betul apa enggak? Betul. Kalau kesabaran manusia ada batasnya, itu betul. Tapi kalau sabar secara makna, sabar itu tidak ada batasnya. Karena kalau masih ada batasnya, itu bukan sabar. Karena apa? Sabar itu terus sabar, terus ikhtiar sabar, minta doa supaya tetap sabar, dilatih untuk tetap sabar, dijaga supaya sabarnya tidak rusak sampai meninggal dunia. Maka dalam surah Ali Imran ayat berapa? 200. Apa yang Allah perintahkan? Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Berarti sabar itu perintahnya siapa, Bu? Gak oleh ngamuan, gak boleh emosian, gak boleh sakarpe dewe. Menghadapi suami, menghadapi anak, tetangga, teman, mertua, sabar. Dan sabar yang paling gampang diam. Sabar yang paling gampang apa? Diam. Tapi hati-hati sama orang-orang yang diam. Orang Arab itu dalam pepatah mereka mengatakan apa? Ittaqi al-halima idza ghadib. Ittaqi, wedya sampean. Al-halima, kepada orang yang diam. Idza ghadib, sekali marah nemen ngamui. Ittaqil halima idza ghadib. Hati-hati kepada orang yang sabar ketika dia sedang marah. Karena biasanya bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak berani, bukan karena dia lemah, tapi apa? Tapi karena dia sedang menahan diri. Kalau ternyata pertahanannya jebol, Anda bisa digulung jadi dadar gulung Anda. Jadi apa? Dadar gulung. Nah, maka oleh Allah Ta'ala kita diperintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanus biru. Wahai orang yang beriman, sabar, sabar, sabar. Wasabiru, sabar tok tidak cukup. Dalam bahasa Arab, fi'il itu kata kerja. Kalau ketambahan huruf, itu maknanya bertambah lebih kuat. Seperti apa? Wastobir. Ada kalimat wasbir, dan bersabarlah kamu. Tapi dalam ayat yang lain bukan wasbir, tapi apa? Wastobir. Ditambahi huruf to. Artinya apa? Sabar yang lebih dari sekedar sabar. Nah, sekarang lihat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Maksudnya apa? Sabarmu disabari. Apa sabarmu disabari? Bersabarlah di dalam kesabaran itu. Ngerti enggak? Jadi panjenengan wis ngempet, panjenengan gak ngamuk, panjenengan tidak emosional, oleh Allah sabarnya tadi diminta apa? Sing sabar ketika kamu sabar. Artinya ojo pedot, jangan putus.
istiqomahlah di dalam kesabaranmu. Memang gak enak ngempet, dikira aku gak wani, dikira aku gak iso, dikira gak wani aku balas, dikira gak iso ngepuk aku, iso tapi ditahan. Kalau digarai terus, apa digarai itu? Dijarak, terus dijarak, maka kadang-kadang kita lepas. Maka sama Allah dibilang apa? Kalau sudah bisa sabar, sabarnya harus apa? Dikuatkan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian. Dan apa? Kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan bersiap siagalah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, sekarang ibu-ibu perhatikan ayat terakhir yang menjelaskan supaya kita ini tetap semangat istiqomah untuk latihan sabar. Panjenengan buka dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Surat apa? Az-Zumar. Pada ayat yang keberapa? Yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya. Kalau kalimatnya hanya, Bu, berarti yang lain tidak dapat. Karena hanya itu artinya apa? Hanya itu untuk menunjukkan apa ya? Untuk menunjukkan spesial. Tidak semuanya dapat. Sekarang kita baca ayatnya. Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, terus bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi terus disuruh taat kepada Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, untuk orang yang baik di dunia ini Allah akan balas kebaikannya itu, bukan di akhirat loh. Di mana? Di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Maka wong api itu gak mungkin getun. Kenapa? Kebaikannya pasti berbalas. Maka Allah katakan, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, orang yang baik di dunia ini akan Allah balas kebaikannya. Wa ardullahi wasi'ah, dan buminya Allah itu luas. Maksudnya apa? Kalau di satu tempat panjenengan diganggu, ojo mandek, pindao, karena buminya Allah itu luas. Baru ditutup sama Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang yang sabar Allah akan memberikan ganjaran tanpa hisab. Apa arti ganjaran tanpa hisab itu? Allah akan menghadiahi orang yang sabar masuk surga tanpa dihitung. Wes pokok bangkit dari kubur. Oh, jamaah ibu-ibu As-Sakinah Masjid Al-Amin masuk barisan surga yang tidak pakai hisab. Amin ya Rabbal. Tapi ini wajahnya pantas semua, Masya Allah. Ini wajah-wajah surga tanpa hisab, tanpa azab ini. Amin ya. Nah, maka apa kata Allah Ta'ala? Innama, hanya yuwaffas sabirun, hanya kami berikan kepada orang yang sabar. Apa itu? Ajrahum bighairi hisab, kami balas ganjaran mereka atas kesabarannya tanpa hisab. Nah, maka ibu-ibu sekalian, sekarang tips
biar tetap istiqomah di dalam kesabaran. Nomor 1, biar sabar apa Bu? Ingat, dunia hanya sementara. Berarti sabarnya panjenengan pun tidak akan lama. Sabarnya juga cuma sebentar. Sabar sakit, alah sakit itu kemungkinannya 2. Kalau tidak selesai dengan kesembuhan, maka rasa sakitnya akan berhenti dengan kematian. Kalau panjenengan wafat karena penyakit tadi dalam keadaan sebelumnya panjenengan sabar dengan penyakitnya, maka kematian itu membawa pahala sabar yang besar. Ojo khawatir. Nomor 1 apa? Ingat, dunia cuma sementara. Berarti sabarnya juga apa? Sementara. Nomor 2, ingat, tidak ada musibah yang selamanya. Al-ayyamu dual. Al-ayyamu dual. Hari itu berputar. Terkadang kalau pas di bawah, sabar. Karena tidak lama lagi ban itu pasti berputar. Nanti akan datang waktunya panjenengan sampai di atas. Seperti naik dermulen itu loh. Muter terus. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari di dunia ini, maksudnya nasibnya manusia ini, nudawiluha bainan nas, kami putar di antara manusia. Maka ingat nomor 2, tidak ada kesulitan yang selamanya. Berarti ada waktu berhenti. Maka daripada nanti pas berhenti Anda tidak dapat apa-apa, maka mumpung masih diuji, panjenengan harus kuat, sabar. Nomor 1, dunia sementara. Nomor 2, ujian itu tidak ada yang selamanya. Nomor 3, bagaimana biar sabar? Mengetahui ayat dan hadis tentang keutamaan sabar. Mengetahui ayat dan hadis tentang keutamaan sabar. Apa keutamaannya? Nomor 1, Allah cinta kepada orang yang sabar. Nomor 2, pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang sabar. Nomor 3, orang yang sabar akan diberi balasan masuk surga tanpa hisab. Jadi terus diingat keutamaan orang yang sabar. Yang keempat, perhatikan, panjenengan biar istiqomah sabar, ngamuk tidak merubah apapun. Kemarahan tidak akan merubah apapun. Kalau kemarahan tidak akan merubah apapun, berarti dari awal karuan apa? Karuan sabar. Tidak usah ruwet. Bismillah, disabari, meninggal insya Allah masuk surga. Apalagi yang masih muda. Biasanya kalau sudah sepuh, jiwanya lebih apa? Lebih tenang karena sudah sepuh. Biasanya kate ngamuk bukan gara-gara sabar yang menghalangi dia dari ngamuknya, tapi apa? Wis gak kuat jerit. Jerit kok sekali jerit nyawone ucul piye? Ada perempuan marah-marah yang keluar bukan kemarahannya, giginya. Ya. Tapi yang muda-muda ini latihan sabar, di rumah tangga yang sabar, di jalan raya yang sabar, ibadahnya yang sabar, kepada orang tua yang sabar. Nanti kalau menikah sama suami yang sabar, insya Allah kalau panjenengan bisa sabar, Allah akan berikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, kita tutup pengajian di sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuknya. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dunia sampai akhirat. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan kita kesabaran yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil dahulu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami dan anak turun kami yang mereka menjadi anak turun dan pasangan yang menyejukkan pandangan hati dan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami berada di atas agamamu dan berada di atas ketaatan kepadamu. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak merahmati kami ya Allah, maka tentu kami akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Kami bersaksi tidak ada yang berhak diibadai kecuali Engkau, dan kami mengaku ya Allah atas diri kami bahwa kami termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma ya Rabbana unsur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma aktub lahumun nasra wat tamkin. Berikanlah kemenangan dan kekuatan kepada mereka ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, dan muliakanlah agama Islam dan kaum muslimin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami taubatan nasuha sebelum kami meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan lindungilah kami dari kematian yang buruk ya Allah. Allahumma tawaffana wa anta radhin 'anna. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan anugerahkan kepada kami kebaikan di akhirat kelak, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.